Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 2202222089. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai desain organisasi. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama pengertian desain organisasi, dan yang kedua proses dalam desain organisasi, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah model desain organisasi. Nah, apa sih itu desain organisasi? Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Namun, sesungguhnya desain organisasi merupakan proses perkembangan, hubungan, dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Proses dalam desain organisasi. Menurut Ivan Kevit, Konopaske, dan Metoson, dalam desain organisasi terdapat 4 proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses membagi pekerjaan menjadi jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan manfaat spesialisasi keuntungan ekonomis. Dari pembagian pekerjaan menjadi jabatan-jabatan khusus merupakan alasan historis utama untuk yang mendasari penciptaan organisasi. Dan yang kedua adalah departementalisasi. Alasan-alasan untuk mengelompokkan pekerjaan menjadi pekerjaan tergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan spesialisasi dipisahkan satu sama lain, saling berhubungan dengan keseluruhan tugas dan pencapaian keseluruhan pekerjaan. Membutuhkan pencapaian setiap pekerjaan, tetapi pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan cara dan urutan tertentu sesuai dengan yang dikehendaki pihak manajemen ketika pekerjaan tersebut disusun. Dan yang ketiga adalah pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah di dalam suatu organisasi. Para manajer akan memutuskan seberapa besar kewenangan yang harus didelegasikan kepada setiap jabatan dan pemegang jabatan. Pendelegasian wewenang mengacu secara khusus pada kewenangan yang diambil keputusan. Dan yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang melapor kepada atasan. Rentang ini merupakan suatu faktor yang mempengaruhi bentuk dan angka suatu struktur organisasi. Pertumbuhan yang penting dalam menentukan rentang kendali seorang manajer bukanlah jumlah hubungan yang mungkin terjadi, melainkan frekuensi dan entitas hubungan yang sebenarnya. Model desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi mekanistik. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasikan, dan 4 diantaranya berkaitan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi sarana terbaik untuk menggunakan tenaga individu dan kelompok. Dan yang kedua yaitu prinsip kesatuan arah semua pekerjaan harus berpartisipasi berdasarkan keahlian. Dan yang ketiga adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab manajer harus mendapatkan pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dan yang terakhir dan yang keempat adalah prinsip rantai skalar hasil alami. Dari pelaksanaan 3 prinsip sebelumnya adalah rantai tingkat manajer dari pengikut resmi paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Model desain organisasi yang kedua adalah model organisasi organik. Model organisasi organik pada tekanan pada pentingnya mencapai adaptasi dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur wewenang yang didesentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Model organisasi organik kontras dari model
mekanistik, karakteristik, dan praktik organisasi yang menerapkan model organisasi sama sekali berbeda dari karakteristik dan praktik yang menerapkan model mekanistik. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua model ini berasal dari kriteria keaktifan yang berbeda-beda yang ingin diusahakan sebesar-besarnya oleh masing-masing model. Jika model mekanistik berusaha mencapai efisiensi dan produksi secara maksimal, maka model organisasi berusaha mencapai keluasan dan keadaptasian yang maksimal. Organisasi organik bersifat luas dan dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan, karena desain organisasinya mendorong untuk lebih memanfaatkan potensi manusia. Desain organisasi yang menimbulkan rasa berharga dan motivasi, serta mempermudah keluasan dan keadaptasian biasanya memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, desainnya relatif sederhana karena tidak memerlukan spesialisasi, melainkan tekanan untuk meningkatkan kecukupan pekerjaan. Dan yang kedua, desain itu relatif desentralisasikan karena tekanan pendelegasian terpusat dan meningkatkan ke dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, relatif formal karena menekankan produk dan pelangganan sebagai dasar departementalisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.